Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya pergantian bulan, yaitu awal bulan Desember 2023 saat ini. Bisa dikatakan ya bulan yang terakhir sobat ya. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Oke ya, untuk tanggalnya sendiri saya akan mulai ya, awal ya, berarti saya mulai tanggalnya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3, yaitu tepatnya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu, kan seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil suatu tema. Saya akan menerawangkan ataupun membacakan ya, tetap untuk masalah yodha kalian, yaitu nanti kira-kira doa apakah yang akan terwujud untuk kalian ya di 3 hari ke depan ya. Tentunya ya memasuki awal bulan Desember ya, sekali lagi seperti itu sobat ya. Oke ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya, yaitu semua bersifat general reading, bersifat prediksi, bersifat rawang, artinya general, yaitu energinya luas mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, berarti nasib dan rezeki kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak dan menjadikan suatu jawaban yang akurat ya. Karena alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali yang konsul secara pribadi itu tembakan saya akurat semua. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Cleo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah sudah Cleo. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk Sagittarius ya, asmaranya ya. Bisa dikatakan memasuki awal bulan Desember tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini nanti semuanya. Kita lihat untuk asmara dulu ya. Di sini Sagittarius ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Bull ya, itu ada laki-laki ya membawa bekal, ini jalannya terputus ya, itu depannya ada jalan yang terputus ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ini ada ratu duduk sedang membawa koin. Oke ya, ini untuk asmara Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk The Bull, artinya di sini kelihatannya apa ya, ketika kalian menjalankan hubungan asmara ya, di sini harap berhati-hati ya untuk Sagittarius ya. Kalau bisa saran saya, ketika mungkin ada seseorang yang menasihati kalian dalam hal kebaikan, ya langkah baiknya itu kalian turut gitu loh ya. Ketika kalian menggunakan apa ya, istilahnya kekerasan hati ya, tidak mau mendengarkan saran dari orang lain, ini takutnya apa, takutnya kalian makin terperosok gitu loh untuk sobat Sagittarius ya. Karena di sini kan ada jalan, tapi jalannya terputus, sedangkan orang ini tidak melihat bahwa jalannya itu sedang terputus. Nah, ini adalah suatu gambaran seseorang ketika mungkin adanya suatu dinasihati, dia tidak mau gitu loh. Dia orang ini tipikalnya ya mungkin apa ya, tidak mau diintervensi ataupun tidak mau dinasihati ataupun tidak mau diingati. Nah, saran saya ya jangan seperti itu sobat. Ketika kalian ingin adanya suatu hubungan asmara yang stabil ya, kalian harus mau mendengar suatu nasihat-nasihat gitu loh. Karena saya menangkap di sini memang adanya suatu apa ya, adanya suatu mungkin masih belum stabil kondisi asmara kalian. Mungkin secara keharmonisan, kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi ini mungkin belum bisa stabil. Nah, cuman saran saya di sini harap berhati-hati untuk Sagittarius ya. Jangan sampai menuruti kata hati, ya boleh menuruti kata hati, tapi jangan terlalu besar kan seperti itu. Ya, kalau bisa ya kalian boleh menuruti kata hati, ya alangkah baiknya juga mendengarkan nasihat orang lain ketika itu akan membuat asmara kalian stabil. Kan kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi jangan apa ya, jangan terlalu meninggikan ego ya untuk Sagittarius ya, biar lebih selamat kalian, biar lebih bagus, biar mendapatkan suatu apa ya, suatu kestabilan. Karena saya menangkap di sini masih adanya suatu kendala gitu loh. Kenapa saya mengatakan masih ada suatu kendala? Karena di sini jelas muncul petunjuk Queen of Pentacles, artinya apa? Terkadang kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ini katanya kalian terkadang ada suatu lamunan, adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan bagaimana bisa stabil, bagaimana membawa hubungan asmara ini. Nah, gitu loh. Jadi jelas ya di sini artinya kalian sedang apa ya, seakan-akan ada suatu renungan di sini gitu sobat. Ada suatu kesedihan, ada suatu pemikiran. Mungkin yang sudah mempunyai apa ya, status resmi dalam arti menikah ini juga ada kekacauan gitu loh. Sehingga kalian bingung gitu loh untuk menjaga asmara kalian agar lebih baik lagi. Ini seakan-akan kalian tuh banyak renungan, banyak pemikiran gitu loh. Apalagi yang mungkin masih single, yang masih PDKT ataupun yang masih berpacaran. Nah, ini juga sama gitu loh. Kalian adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan agar bagaimana asmara yang kalian inginkan itu bisa berjalan sesuai yang kalian inginkan, tentunya tentang masalah kestabilan. Kira-kira di situ ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Kita lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir ya dulu ya. Ini Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup, itu sudah tersusun rapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama The Devil, ini harap berhati-hati, ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada setan ataupun iblis ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius ya, ini kelihatannya apa ya, banyak kekecewaan ini, banyak kesedihan yang dirasakan sahabat Sagittarius ini ya. Maksud saya begini, mungkin dulu ataupun kemarin kalian itu sempat membangun sebuah rencana gitu loh, tentang masalah kestabilan, tentang masalah apa ya, pencapaian target, itu sempat kalian rasakan. Ingat ya, saya mengatakan mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan rencana yang kalian susun itu menemukan keberhasilan. Apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Entah kenapa dengan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba rencana yang semula itu baik, tiba-tiba ini kelihatannya seperti ada masalah sobat gitu loh. Sehingga apa? Sehingga membuat kalian meninggalkan, dalam arti adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan, dan kalian itu sempat berpikir, kok pekerjaan saya tidak seindah dulu ya, tidak seenak dulu. Ternyata lebih sulit gitu loh. Lebih apa ya? Lebih banyak sendatan, tidak seperti dulu. Intinya akhirnya apa? Akhirnya kalian berpikir sobat gitu loh, adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan karena kalian sudah beranggapan ataupun sudah
mempunyai pemikiran bahwa tidak seindah dulu gitu loh, tidak seenak dulu pekerjaan kalian. Itu tadi mungkin dihantam beberapa beberapa faktor sehingga membuat rencana itu yang semula baik tiba-tiba kacau. Nah, kira-kira di situ. Kenapa kok saya mengatakan yang semula rencana bagus tiba-tiba kacau? Di sini karena sudah jelas muncul the devil, sobat ya. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Rata-rata zodiak Sagittarius ini tertembak loh kalian. Adanya orang toksik yang iri hati sama kalian sehingga menembakkan energi negatif, black magic membuat aura kalian tertutup. Makanya rencana yang semula baik, ya banyak pencapaian target, terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan, keberhasilan yang sempat kalian rasakan tiba-tiba terhantam masalah. Makanya muncul di sini kartu jawaban, muncul kartu The Devil. Ini petunjuk buat kalian, warning keras buat kalian untuk sahabat Sagittarius agar cepat dinetralkan biar tidak semakin mengakar. Ketika ini kalian biarkan semakin mengakar, ini akan berimbas kemana-mana gitu loh. Yang semula baik contoh asmara, pekerjaan dan lain-lain, keuangan ini ketika stabil itu akan kacau semua. Karena sudah terbukti banyak sekali yang konsultasi seperti itu, akhirnya mereka minta pembukaan aura karena memang ya seperti itu, ketika didiamkan akan seiring berjalannya waktu habis-habisan. Saya rasa kalian tidak mau seperti itu. Jadi jelas ya, ini kelihatannya khususnya di 3 hari ke depan ya, kelihatannya Sagittarius harap berhati-hati, harap waspada, kalau bisa segera dinetral. Kalian adanya suatu permasalahan di sini gitu loh. Ya mungkin susah mencapai target, ya banyak problem. Ya, kira-kira di situ. Karena muncul the devil, energinya sangat kuat, sangat panas energinya. Oke ya, lanjut dulu di keuangan ataupun kerezekian. Sagittarius, kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 cup, maaf, ada 3 orang masing-masing membawa 3 cup. Terus dikonfirmasi sama kartu Temperance, malaikat menuangkan air itu ya, di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Sagittarius ya tentang keuangan, saya rasa masih cukup bagus ya, masih cukup aman, masih cukup bersahabat. Ya bisa saja khususnya di 3 hari ke depan ya, memasuki awal bulan baru Desember ini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan. Dalam arti apa ya? Mungkin dihantam sebuah masalah. Bisa saja keuangan itu hadir, bisa saja, sekali lagi, bisa saja keuangan itu hadir disebabkan oleh faktor mungkin pertemuan-pertemuan, bisa perkumpulan-perkumpulan, contoh yang mungkin arisan ataupun apa. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi rezeki datang, uang itu datang, adanya faktor dari pertemuan-pertemuan. Nah, mungkin kalian diundang teman, tiba-tiba diajak makan, pulang kalian dikasih uang saku, lah itu kan lumayan, itu kan namanya menandakan rezeki. Ya cuman dalam hari entah besar, entah kecil, entah terduga maupun terduga, ya syukuri saja sobat. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Saya mengatakan kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Karena di sini muncul Temperance, artinya bisa saja ini adanya suatu keberuntungan gitu. Asalkan satu, kalian tetap waspada, jangan terburu-buru untuk menyikapi sesuatu, dipikirkan baik-baik. Nah, itu akan juga menguntungkan buat kalian di setiap masalah, lebih-lebih di setiap keuangan. Contohnya satu, ketika mungkin kalian membelanjakan, ketika kalian punya uang, nah jadikan pengeluaran itu sebagai kebutuhan sobat, jangan dijadikan sebagai keinginan. Kalau keuangan kalian itu kalian jadikan sebagai keinginan, itu berapapun itu habis, berapa ratus juta pun itu akan habis, kan seperti itu, cepat habisnya, dalam arti akan cepat. Nah, ketika itu kalian gunakan sebagai kebutuhan, insyaallah di situ akan adanya suatu keberkahan, akan lama habisnya. Karena apa? Karena ketika kalian dijadikan sebagai kebutuhan, ya sudah, ketika kebutuhan kalian sudah kalian capai, ya mungkin akan istilahnya akan ada masa berhenti ataupun jeda. Nah, beda kalau keinginan, kalian menuruti keinginan, beli A, kurang lagi beli B, kurang lagi beli C, kurang lagi, dan terus. Nah, itu yang akan membuat kalian semakin terpuruk. Nah, makanya di sini akan ada suatu hal yang baik ketika kalian akan lebih baik, lebih bagus lagi ketika kalian ingin berhati-hati, jangan keburu-buru untuk mengeluarkan sebuah kebutuhan. Ketika itu tidak penting ya jangan dibeli. Nah, kira-kira di situ sobat ya. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi di sini ya. Oke, ini kalau untuk asmara ya, apakah zodiak Sagittarius ini akan menemukan kestabilan? Doamu bakal terwujud ataupun doamu akan terwujud? Apakah bisa untuk menemukan kestabilan di faktor asmara 3 hari ke depan, memasuki bulan baru tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ini nanti untuk semua ya.
Ini kelihatannya kalau saya rasakan di sini Sagittarius kelihatannya apa ya, masih kurang diuntungkan ya tentang seputar asmara. Bisa saja yang semula baik akan ada suatu permasalahan. Ya, intinya pokoknya kurang stabil lah untuk masalah asmara kalian. Karena kalian ada yang tertembak ini di faktor asmara, sehingga sulit akan istilahnya jodoh, akan adanya suatu pasangan yang baru. Ketika mendapatkan pasangan baru akan banyak konflik, akan banyak kekurang sinkronan, sehingga kurang adanya kestabilan. Nah, itu yang kalian rasakan gitu loh, khususnya di 3 hari ke depan. Harap waspada ya, kalau bisa apa ya, Sagittarius ketika mungkin ada saran baik, ada nasihat baik, ya jalankan. Kan seperti itu ya. Jalankan agar asmara kalian tuh tidak menemukan sengkolo, kata orang Jawa. Apa sengkolo itu? Selalu adanya suatu kesialan-kesialan gitu loh. Tidak ada bahagia-bahagianya, tidak ada harmonis-harmonisnya. Kan kira-kira seperti itu ya. Saran saya kalau bisa ya di netral. Itu ya. Jadi kurang bagus ya untuk Sagittarius, tapi harus tetap semangat saja. Oke ya, untuk masalah pekerjaan ataupun karir, apakah doa Sagittarius akan terkabul ya? Apa ada suatu keterwujudan di masalah pekerjaan ataupun karir dalam hal mencapai kestabilan? Kalau saya menangkap ini juga luar biasa Sagittarius ya. Kalian terhantam luar biasa ini khususnya di masalah pekerjaan. Ya, banyak Sagittarius ini yang kelihatannya apa ya, banyak kekecewaan, banyak yang istilahnya itu tidak apa ya, istilahnya itu tidak sadar gitu loh. Banyak hal yang mengejutkan. Iya, kalau hal-hal mengejutkan itu banyak kebaikannya. Cuman ini tidak yang dialami Sagittarius. Banyak hal dadakan, banyak hal kejutan-kejutan, tapi kejutannya ini kurang bagus. Artinya suatu penurunannya, sulit berkembang, yang mungkin berkembang dulunya enak, mencapai target itu mudah. Ini tiba-tiba sangat-sangat sulit sekali. Nah, itu yang sedang kalian rasakan. Karena apa? Karena jelas di sini ada satu tembakan black magic. Setelah saya deteksi juga, saya terawang ini jelas adanya suatu orang yang toksik yang ingin menembakkan kuat sama kalian, sehingga akan membuat kegagalan-kegagalan ketika kalian mungkin menginginkan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Ini kelihatannya banyak kegagalan-kegagalan, sobat. Ketika itu tidak diantisipasi. Ya, sering saya mengatakan ya kalau bisa ya di netral ketika kalian sudah merasakan hal-hal seperti itu, sobat. Itu loh. Ya, bisa saja ketika kalian bisa tahu doanya ataupun tata caranya, ya silakan dinetralkan sendiri. Itu loh, sobat, maksud saya. Beda lagi ketika mungkin kalian tidak bisa ataupun kurang memahami masalah seperti itu, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, kan aura kita bisa terbuka. Nah, itu yang paling bagus, sobat ya. Oke ya, jadi sekali lagi ini masalah doa apakah bisa terwujud, ini masih kesulitan ya untuk Sagittarius. Nah, untuk masalah keuangan ini masih diuntungkan ya untuk Sagittarius ya. Saya menangkap akan ada suatu rezeki juga ya, cuman di sini 50-50. Tapi kan tidak masalah, ada suatu sebuah keuntungan 50-50. Ada yang diuntungkan, yang 50% diuntungkan, yang 50% banyak sendatan, banyak hambatan. Karena apa? Tertembak dan suatu black magic ini bisa berimbas. Karena ketika The Devil ini muncul, semuanya ini pasti rata-rata mengena gitu loh. Ya, jarang meleset di sini gitu loh. Imbasnya itu sudah masuk ke asmara, sudah masuk di keuangan, bisa saja di kesehatan, kan seperti itu. Jadi harap waspada ya. Sekali lagi, doa Sagittarius bisa terwujud, apakah bisa stabil, ya itu tadi yang 50% sebagian Sagittarius akan mengalami sebuah hantaman rezeki, akan didatangi sebuah rezeki, akan ada pemasukan keuangan ya. Dan yang 50% lagi ya sama, mungkin ketika kalian didatangkan sebuah rezeki, mendapatkan rezeki, cuman pengeluaran lebih besar, jadi kan tidak imbang. Tetap apapun itu kan namanya merugikan kalian. Nah, itulah sifatnya black magic, membuat aura kalian tertutup, banyak hambatan, banyak ketidaklancaran, banyak keminusan di situ gitu loh ya. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius ya, tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi ini dengan bijak ataupun bijaksana, sobat. Karena ini kan bersifat general, sobat, bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya berpesan, ketika kalian dihantam masalah ya, dan ini di luar logika, jangan didiamkan, sobat, gitu loh. Jangan diabaikan. Ya, kan seperti itu ya. Harus apa? Harus segera kalian bertindak gitu loh. Ya, seperti itu. Jangan abaikan, kalian harus segera bertindak. Sebelum itu nanti semakin berjalannya waktu, semakin habis-habisan, semakin hancur-hancuran, semakin terpuruk gitu loh. Karena saya yakin gini loh, setiap manusia itu kan pasti diberi hati, diberi energi rasa. Nah, ketika kalian sudah merasakan bahwa masalah yang saya hadapi ini kok
banyak keganjilan ya, kok di luar logika ya. Nah, dari situ ketika hati kalian sudah merasakan seperti itu ya jangan didiamkan gitu loh. Jangan abaikan, langsung segera ambil tindakan coba tanggulangi itu semua. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara untuk menanggulangi karena ini kan juga bersifat di luar logika. Nah, tetap mudah, juga tetap sering saya selalu mengatakan ketika kalian dianggap suatu logika suatu masalah yang di luar logika sobat, cara penyelesaiannya itu gampang. Satu, ya, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi petunjuk, jadi keberhasilan, kepositifan itu akan bisa lancar masuk. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri sobat. Minimal ada suatu usaha, perjuangan, minimal ikhtiar. Nah, ketika itu sudah dijalankan, ya langkah berikutnya kita harus yakin ya bahwa akan ada suatu perubahan nasib dan itu akan baik untuk langkah selanjutnya. Kalau kalian diamkan, ya tidak akan baik, semakin mengakar, semakin ancur-ancuran, semakin ada suatu permasalahan karena sudah banyak yang seperti itu. Hanya minta bantuan buka aura, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagitarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, sahabat Sagitarius, apapun itu harus tetap semangat ya, apapun itu juga semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.